Saya ingin mengkoreksi kekeliruan orang luar suku Minang yang sering salah dalam menyebutkan istilah orang Minang. Hampir semua menyebut orang Padang. Meski orang Minang memiliki sifat mudah membaur dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya di rantau, namun ada suatu hal yang unik dan selalu menjadi ciri khas mereka, yaitu ikatan batin, kepedulian dan kecintaan terhadap kampung halaman. Bahwa untuk menjadi laki-laki dewasa adalah dengan merantau. Di sini sekaligus tersirat konsekuensi dan tanggung jawab moral dan material untuk membantu perekonomian keluarga maupun membangun kampung halaman. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini saya akan membahas tentang merantau. Merantau pada suku Minangkabau telah melembaga dan menjadi bagian dari kehidupan pribadi dan sosial. Barangkali tidak ada satu kota pun di Indonesia yang tidak terdapat orang Minang. Atau setidaknya nenek moyang mereka berasal dari Minangkabau. Saya ingin mengkoreksi kekeliruan orang luar suku Minang yang sering salah dalam menyebutkan istilah orang Minang. Hampir semua menyebut orang Padang. Padahal di Sumatera Barat sendiri Padang adalah nama dari ibu kota provinsi tersebut. Bukan nama dari pengertian etnisitas dari komunitas orang Minang itu sendiri. Menurut sosiolog terkemuka Minangkabau Dr. Mokhtar Naim tahun 1984, istilah merantau sedikitnya mengandung 6 unsur pokok, yakni 1. Meninggalkan kampung halaman, 2. Dengan kemauan sendiri, 3. Untuk waktu yang lama atau tidak, 4. Dengan tujuan mencari kehidupan, 5. Biasanya dengan maksud kembali pulang, dan 6. Merantau ialah lembaga sosial yang membudaya bagi suku Minangkabau. Meski orang Minang memiliki sifat mudah membaur dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya di rantau, namun ada suatu hal yang unik dan selalu menjadi ciri khas mereka, yaitu ikatan batin, kepedulian dan kecintaan terhadap kampung halaman. Sebuah ungkapan menggambarkan setinggi-tingginya terbang bangau, kembalinya ke kubangan juga. Sejauh-jauh merantau, kampung halaman terbayang juga. Setelah mempelajari berbagai literatur dan mengamati budaya merantau suku Minang, saya menyimpulkan identitas budaya lokal orang Minang yang paling mendasar ialah pertama, teguh memegang adat istiadat dan ajaran Islam, yakni adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Tidak diakui sebagai orang Minang jika dia tidak beragama Islam. Kedua, merantau baik lama maupun sebentar. Seorang pemuda Minang akan merasa malu jika dia lekat dengan rumah saja dan tidak pernah ada keinginan hendak melihat negeri orang atau merantau. Orang Minang pergi merantau adalah karena cinta pada kampung halamannya. Dalam hal ini falsafah adat menyatakan sayang di anak dilacuti, sayang di kampung ditinggalkan. Di sisi lain, pergi merantau juga didorong oleh motif ekonomi agar harta pusaka di kampung tidak habis atau berkurang. Menurut data dan fakta, jumlah orang Minangkabau di perantauan lebih banyak daripada yang menetap di Sumatera Barat. Merantau Minang di dalam dan luar negeri saat ini diperkirakan perantau Minang berjumlah sekitar 13 juta orang lebih. Profesor Mr. Muhammad Nasrun tahun 1971 mengemukakan yang merantau tidaklah merugikan masyarakat Minangkabau, melainkan berisikan harapan akan mendapatkan rezeki di negeri orang yang akan dibawanya pulang di kemudian hari dan membangun kampung halaman. Dalam sebuah pantun Minangkabau dilukiskan keratau madang di hulu, babungo babuah balun, marantau bujang dahulu di kampung paguno balun. Yang artinya karatau madang di hulu, berbunga berbuah belum, merantau bujang dahulu di kampung berguna belum. Dalam kajian antropologis, budaya merantau memberi bekal visi ke depan bagi generasi muda Minang. Budaya merantau mengharuskan anak-anak muda Minangkabau untuk mengasah ilmu dan mencari pengalaman serta berhasil dulu di rantau, baru bisa menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, merantau lebih dari sekedar imigrasi penduduk dari daerah asal di daerah tujuan sebagaimana teori dalam demografi. Merantau adalah pola migrasi yang syarat dengan konsep nilai dan budaya. Falsafah dan Minangkabau mengajarkan kearifan sebagai bekal merantau, diantaranya nan rancak dewa katuju deura, bukan rancak dewa katuju jo kambiang.
yang artinya yang bagus di kita disukai sama orang lain. Tagak dinan data, bajalan dinan lurui, bakato dinan bana. Berdiri di tempat yang datar, berjalan di tempat yang lurus, dan berkata di tempat yang benar. Tak usah takut jo ombak gadang. Riak nan tanang membawa karam. Tak usah takut dengan ombak besar, riak yang tenang justru kerap membawa kita tenggelam. Kearifan lokal sebagai pegangan perilaku bagi orang Minang terungkap dalam kalimat berikut. Di mata tagak di sinan tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Masuk kandang kambiang kita mambek, masuk kandang kabau malanguah, mandi di lilia menyawak di bawah-bawah. Musuh indah dicari, tapi kalau bertamu pantang dielakkan. Yang artinya di mana berdiri disitulah tanah diinjak, langit di situ dijunjung. Masuk kandang kambing kita mengembik, masuk kandang kerbau melenguh, mandi di ilir-ilir, menyauk di bawah-bawah. Menyauk itu artinya menimba ya, di bawah-bawah. Musuh tidak dicari, tapi kalau bertemu pantang lari. Ungkapan lainnya, kok gadang jangan malendo, kok cadik jangan manjua. Kalau besar jangan menyinggung, kalau cerdik jangan menipu. Nan kuria iolah kundi, nan merah iolah sago, nan bayak iolah budi, nan indah iolah baso. Peran dan kontribusi perantau. Merantau yang dipahami secara benar tidak menjadikan seorang Minang tercabut dari akar kultural dan kampung halaman. Mana kampung halaman bagi orang Minang adalah sebagai sumber kekuatan, sumber inspirasi, dan tempat kembali. Orang Minang seperti dikatakan Muhammad Rajab di tahun 1950, kecil di kampung, besar di rantau, maka boleh dikatakan secara tidak langsung budaya merantau memiliki andil dalam melahirkan tokoh-tokoh kaliber nasional asal Minang. Sementara menjelang kemerdekaan, Minangkabau adalah negeri yang banyak mencetak tokoh-tokoh pemimpin agama dan bangsa. Harian Kompas edisi 7 tahun 2017 dalam liputan bertajuk Membaca Indonesia menurunkan liputan Minangkabau, rumah para pendiri bangsa. Harian Kompas edisi 7 Maret 2017 ini saya kira tepat sekali menggambarkan demikian, karena sebagaimana disebut dalam sebuah literatur bahwa 3 dari 4 pendiri Republik Indonesia adalah putra Minangkabau. 4 tokoh besar tersebut ialah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Tan Malaka, dan Sultan Syahrir. Bahkan sebetulnya masih banyak lagi tokoh pendiri Republik Indonesia berasal dari Minangkabau seperti Haji Agus Salim, Muhammad Yamin, Muhammad Nasir, Mr. Asaad, Abdul Halim, Adnan Kapau Gani, dan yang lainnya. Sosiolog Inggris Mitchell tahun 1961 dalam kutipan Castro 2009 menyatakan ada beberapa kekuatan force yang menyebabkan orang-orang terikat pada daerah asal, dan ada juga kekuatan yang mendorong orang untuk meninggalkan daerah asal. Kekuatan yang mengikat orang-orang untuk tinggal di daerah asal disebut dengan kekuatan centripetal force, dan sebaliknya kekuatan yang mendorong seseorang untuk meninggalkan daerah asal disebut dengan kekuatan centrifugal force. Seperti dikemukakan di bagian awal ini, meninggalkan kampung halaman untuk mencari penghidupan di rantau menggambarkan nilai kultur yang tertanam di Minangkabau, bahwa untuk menjadi laki-laki dewasa adalah dengan merantau. Di sini sekaligus tersirat konsekuensi dan tanggung jawab moral dan material untuk membantu perekonomian keluarga maupun membangun kampung halaman. Kecintaan orang Minang terhadap kampung halamannya terbangun di atas dasar ikatan batin yang kokoh, sebagaimana dibuktikan setidaknya dalam 2 hal, yaitu pertama, kepedulian yang tinggi kepada negeri asal dan adat budayanya; kedua, mana tempat mereka berada dan mereka membangun budayanya, ikatan-ikatan kekeluargaan dan bentuk kesatuan senagari asal, sekabupaten atau yang lebih luas dalam ikatan keluarga Minang atau Sumatera Barat, seperti IKM. Tapi menarik diamati bahwa orang Minang di rantau sangat inklusif dalam pergaulan dan interaksi sosial dengan suku lain, bahkan sesekalipun berbeda agama. Dalam tinjauan ekonomi pembangunan, peran dan kontribusi perantau merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan di Sumatera Barat. Perantau Minang yang menyebar di seluruh kepulauan Nusantara telah memainkan peranan penting dalam kehidupan kemasyarakatan di kampung asalnya Sumatera Barat. Setiap menjelang bulan puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, dana zakat, infak, dan tanda silaturahmi kekeluargaan kekerabatan mengalir ke kampung halaman dalam jumlah yang besar. Para perantau
Minangkabau juga berpartisipasi untuk menunjang pembangunan kampung halamannya seperti pembangunan masjid, sekolah, dan sebagainya. Baik dilakukan secara perorangan maupun secara kolektif melalui organisasi Ikatan Perantau. Sebagaimana dicatat Audrey Kahin tahun 2005, setiap keluarga di Minangkabau mempunyai beberapa anggota yang merantau dan mengirim kembali sejumlah uang secara teratur ke kampung halamannya. Namun tidak sedikit pula di antaranya yang karena berbagai sebab tidak pulang-pulang sampai terkubur di negeri orang. Ini istilahnya merantau Cino atau merantau Cina.